Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, aku Sinta Nuryasawa sebagai pengisi suara. Di sini, aku akan membahas tentang Kesultanan Demak. Oh ya, ini merupakan materi dari tugas sejarah kami. Mohon disimak ya. Sebelumnya, aku dari kelompok 3. Di sini kami beranggotakan Alifah Hidayatul Husna, Madeline Janata, Sinta Nuryasawa, dan teman terakhir Siti Nurawaliyah. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, lokasi Kesultanan Demak. Demak pada tahun 1500 hingga tahun 1568 berlokasi di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di daerah yang bernama Bintoro, yang awalnya adalah bagian Majapahit. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama dan terletak di pantai utara Jawa Tengah. Raden Patah adalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 loh. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Sumber sejarah Kerajaan Demak banyak ditemukan di Masjid Agung Demak. Yang pertama adalah Candra Sengkala. Masjid Agung Demak memiliki candra sengkala memet serupa bulus yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Bulus yang terdiri di atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Ini menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak. Yang kedua ada Soko Tatal. Masih di dalam Masjid Agung Demak terdapat Soko Tatal, yaitu tiang utama penyangga rangka atap masjid yang tersusun 3. Disebut Soko Tatal karena dibuat dari serpihan kayu tatal yang ditata dan dipadatkan. Ketiga ada Soko Majapahit. Ialah tiang yang berjumlah 8 buah yang berada di serambi Masjid Agung Demak. Yang keempat ada Surya Majapahit. Ialah gambar hiasan segi 8 yang kerap digunakan pada masa kerajaan. Yang kelima ada pintu beledek. Ialah sebuah pintu kayu yang berukir di Masjid Agung Demak, dianggap mampu menahan petir. Dan yang keenam mihrab dan dampar kencana yang berhias gambar bulus. Dan yang ketujuh ada makam Raja Kesultanan Demak, yakni makam Raden Patah, Raden Patiunus, dan Dewi Murtasimah Permaisuri. Raja-raja Kesultanan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Ia memimpin pada tahun 1500 hingga tahun 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya Islam di Jawa. Raja yang kedua ialah Adipati Yunus yang memimpin pada tahun 1518 hingga tahun 1521. Pada tahun 1521, Adipati Yunus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai oleh Portugis, dan di dalam pertempuran tersebut Adipati Yunus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana yang memimpin pada tahun 1521 hingga tahun 1546. Yang keempat ada Sunan Prawata yang memimpin pada tahun 1546 hingga tahun 1549 Masehi. Ia merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Yang kelima adalah Arya Penangsang yang memerintah pada tahun 1549 hingga 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara. Ini membuat para adipati Demak tidak senang, sehingga kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jipang. Sistem pemerintahan Kesultanan Demak. Yang pertama, pada pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak mengalami kemajuan dan kejayaan pada masanya. Contohnya, perkembangan agama Islam yang makin meluas, pertahanan dan perluasan kerajaan, serta sukses menjalin kerjasama dengan para umara dan ulama. Yang kedua, pemerintahan Pati Yunus. Tak jauh berbeda dengan sang ayah, sistem pemerintahan kerajaan Demak yang dianutnya masih sama, yaitu menganut sistem teokrasi. Adipati Yunus menjadi seorang pemimpin yang tegas bak kesatria yang berani mengambil keputusan beresiko.
Yang ketiga, pada pemerintahan Sultan Trenggana, Demak berada di puncak kejayaannya. Kepribadian yang dimiliki Sultan Trenggana sukses membawa kerajaan Demak menguasai tanah Jawa, mulai dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian, sistem politik kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Raja pertama, Masjid Agung Demak dibangun. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Raja kedua, yakni Raja Patiunus yang dikenal sebagai Panglima Kerajaan. Lalu, Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sistem sosial masyarakat Kesultanan Demak sangat berbeda jauh dengan kehidupan sosial pada masa kerajaan Majapahit Hindu-Buddha. Kehidupan sosial masyarakatnya diatur sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakatnya merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi Hindu-Buddha. Sekian penyampaian materi mengenai Kesultanan Demak dari kelompok 3. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.